Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Jahranisa. Saya dari kelas 4G. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan tematik kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran keempat. Dengan mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Sri Haryati, MPD. Nah, globalisasi dunia tanpa batas. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Nah, kira-kira apakah kalian tahu ada contoh lain dari era globalisasi yang kalian rasakan? Nah, globalisasi di sekitarku, dunia tanpa batas. Globalisasi sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Nah, globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas yang dimaksud adalah seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin satu dengan yang lainnya seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contoh globalisasi adanya barang impor, mengobrol dengan orang yang berbeda daerah, menemui makna dari negeri lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. Saya bisa memakai barang dari negeri lain. Berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, bisa mengkomunikasikan makanan dari negara lain, menonton film buatan luar negeri, dan lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari globalisasi, yaitu komunikasi. Kita dapat berkomunikasi dengan banyak orang, meskipun jaraknya berjauhan. Globalisasi dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun, produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Contohnya, Honda, motor Honda dari Jepang, LG dari Korea, Oppo dari Cina, makanan seperti steak, spaghetti, pizza, dan burger itu dari Amerika, mobil BMW dari Jerman, dan batik dari Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelepon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita juga bisa merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Berikut ini adalah contoh-contoh dari siaran Liga Inggris, pertandingan MotoGP, dan komunikasi. Nah, di sini ada pertanyaan tentang globalisasi. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas? Pada bacaan di atas, jelaskan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Yang keempat, gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Nah, tadi kita sudah menguraikan beberapa pertanyaan tentang era globalisasi. Nah, di sini kita akan mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas maksudnya adalah seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi dapat dimaknai sebuah proses mendunia. Contoh globalisasi di sekitar kita antara lain sebagai berikut. Kita dengan mudah mendapatkan bahkan menggunakan produk atau barang dari luar negeri, dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara.
Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan mesin, misalnya pada bidang pertanian. Jual beli secara online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional seperti pasar, toko, dan kios. Masuknya pengaruh budaya internasional seperti budaya Korea, K-pop, dan budaya hip hop dari barat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, yaitu apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Di sini terdapat 3. Yang pertama, kita dapat dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Yang kedua, mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga menggunakan jaringan internal melalui email, media sosial kepada orang di luar negeri. Yang ketiga, meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Nah, yang keempat, gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Berikut ini adalah contoh visual globalisasi dunia tanpa batas. Nah, di sini saya mengambil mata kuliah PPKN tentang keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Keberagaman ekonomi sebagai bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Tentu kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduknya menjadi beragam. Bagaimana contoh keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia? Nah, berikut ini adalah contoh keberagaman di Indonesia. Keberagaman ekonomi, yaitu adanya pertanian, perikanan, pertambangan, peternakan, perkebunan, dan perindustrian. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.